Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Zakat bukan sekadar Ramadan bersama dengan Ustaz Samsul Huda. Tadi dijelaskan begitu rinci soal bagaimana kewajiban zakat profesi. Dan sudah disepakati bahwa hal itu wajib. Begitu nggak Ustaz? Nah, kita akan ulik bagaimana zakat penghasilan atau zakat profesi itu wajib. Pendapatan berapakah yang harus dibayarkan untuk zakatnya? Pertama soal nisab dan berapa zakat yang harus dibayarkan, Ustaz Samsul? Zakat profesi ini oleh para ulama yang mewajibkan ini disamakan nisabnya dengan zakat tijaroh atau zakat perdagangan, yakni menggunakan standar emas murni seberat 85 gram per tahun. Jadi kalau sekarang harga emas murni itu adalah 3 juta, maka 85 dikali 3 juta adalah 255 juta rupiah per tahun, atau kalau dibagi 12 bulan itu berarti hasil profesinya kira-kira gaji 12 atau pendapatan 21 jutaan lah baru wajib zakat. Itu kalau menggunakan standar nisab menggunakan emas. Jadi kalau gaji bulanannya tidak sampai 21 juta, itu masih belum wajib mengeluarkan zakat. Nah, akan tetapi ulama kontemporer ternyata juga ada penelitian lebih lanjut, di mana nisab itu tidak menggunakan hitungan emas, tetapi menggunakan hitungan perak seberat 595 gram. Kalau harga perak itu adalah 48.000 per gramnya, maka totalnya sekitar 28,5 jutaan per tahun. Kalau dibagi 12 maka sekitar 2.400.000-an. Jadi penghasilan per bulan 2.400.000-an itu kalau menggunakan hitungan perak ini sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, seperti itu. Jadi kalau per bulannya sudah mencapai 2,5 jutaan atau bahkan lebih, maka itu sudah termasuk yang wajib dizakati menurut ulama yang mewajibkan zakat profesi. Nah, kemudian berapa yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total penghasilan. Jadi kalau misalkan penghasilannya per bulan 5 juta, maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 5 juta itu. Berarti 250 dikali 5, berarti sekitar 1.250.000. Itu besaran zakat yang harus dikeluarkan ketika hasil dari profesi yang digeluti itu mencapai nisabnya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah kita ikuti harga emas. Kemudian yang kedua harga perak begitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat awam, kita wajib ikuti yang mana dulu nih Ustadz? Kalau menurut ulama kontemporer itu lebih baik mengikuti yang pakai perak, karena itu lebih manfaat bagi orang-orang fakir miskin. Sebab akan banyak orang yang berkewajiban zakat. Kalau ikut emas, hanya segelintir orang, apalagi nanti di Indonesia nih, dengan ekonomi kondisi hari ini. Rata-rata penghasilan kan berapa? Benar. Gitu. Kalau misalkan mengikuti harga perak, ini UMK Jember masih masuk ya, Ustaz? Masuk, ya. Oke, Ustaz. Tadi sudah disinggung soal nisab dan kemudian berapa zakat yang harus dibayarkan, yakni 2,5% begitu. Nah, dalam praktiknya, ini untuk pembayarannya apakah memang di total atau dirapel istilahnya dalam setahun, atau boleh dicicil nih istilahnya juga di tiap bulannya? Jadi kewajiban zakat profesi atau zakat mal ini kan pertama harus mencapai nisab atau standar minimal besaran harta yang wajib dizakati. Yang kedua harus dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Jadi idealnya membayar zakat itu ya di akhir tahun, ketika dari misalkan dihitung dari 1 Januari katakanlah sampai Desember nanti ini berapa total penghasilannya, kemudian dipotonglah 2,5% menjadi zakat. Tetapi ini nanti akan terasa sangat besar, terasa akan berat. Misalkan kalau penghasilannya 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Ini kan terasa agak besar yang dikeluarkan.
Nah, maka dalam konsep zakat ada yang namanya juga takjilu zakat, mendahulukan zakat. Artinya meskipun belum 1 tahun, ini bisa dicicil tiap bulan, dan bahkan itu sudah secara teknis MUI juga sudah menjelaskan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 juga dijelaskan tentang praktek menunaikan zakat di setiap bulan gitu. Asalkan kita tahu bahwa dalam 1 tahun ini kita mencapai nisab. Kalau tadi dikatakan 1 tahun ini nisabnya kalau ikut perak hanya 28 setengah jutaan, itu kan berarti per bulannya hanya 2,4 jutaan. Kita sudah tahu kalau penghasilan kita per bulan 2,4 ke atas, berarti boleh dong kita setiap bulan menunaikan zakat. Yang akhirnya nanti nggak terasa berat. 1 bulannya hanya berapa ratus ribu, seperti itu. Dan itu langsung dibayarkan ke amil zakat, ke amil zakat. Dan sebenarnya boleh juga langsung ke mustahik, tetapi dalam praktek takjilu zakat ini ada syarat-syarat yang tentu akan agak sulit dan lebih mudahnya ya salurkan ke amil saja. Apakah itu ke badan amil zakat atau ke lembaga amil zakat. Seperti kalau itu. Misalkan diserahkan ke mustahik itu dalam bentuk apa, Ustadz? Sesuai dengan penghasilan, berarti dalam bentuk uang. Uang ya? Dalam bentuk uang. Ya, tetapi kalau langsung ke mustahik nanti repotnya begini, kan dalam zakat yang didahulukan menunaikan zakat itu ada syarat. Yang menerima zakat itu harus tetap berstatus mustahik sampai kita memenuhi 1 tahun. Jadi maksudnya begini. Kita misalkan sejak Januari membayar zakat, langsung diberikan kepada mustahik. Hitungannya kan sampai Desember. Ternyata katakanlah di bulan November, kemudian mustahik ini dapat rezeki, dia jadi orang kaya, nggak jadi mustahik lagi. Maka zakat yang kita berikan ke mustahik tersebut itu menjadi tidak sah. Tidak sah sebagai zakat, jatuhnya nanti sebagai sedekah. Makanya lebih aman salurkan zakat yang ditakjil itu, yang didahulukan itu, yang dicicil tiap bulan itu, salurkan kepada badan amil zakat. Karena badan amil zakat ini ya setiap tahun bahkan mungkin sampai kiamat akan tetap menjadi mustahik. Karena badan amil zakat kan amil. Ketika badan amil zakat ini masih terbentuk, maka selama itulah dia berstatus sebagai mustahik. Sehingga ketika tahun ini sudah habis, maka aman juga kan. Kecuali kalau Basnas ini tiba-tiba pertengahan tahun bubar, tapi kan tidak mungkin kalau di Indonesia. Gitu. Nah, ini menarik sekali karena begitu riskan gitu, Ustaz, kalau misalkan kita langsung menyalurkan kepada mustahik. Kalau misalkan tadi jatuhnya di bulan 11 ini, mustahik yang biasa kita beri zakat itu sudah menjadi kaya atau terangkat ekonominya. Iya, betul. Berarti dari bulan Januari sampai bulan November ini tidak terhitung zakat. Hanya sedekah. Terhitung dan kita sedekah harus biasa. menunaikan zakat dari awal lagi atau sejumlah setahun tadi begitu ya. Jadi alangkah baiknya untuk masyarakat menyalurkan zakat langsung kepada amil zakat begitu. Amil zakat. Nah, Ustadz, ini kalau misalkan kita bahas zakat dan akan benar-benar dijalankan oleh masyarakat, khususnya umat Islam, sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Sebenarnya kalau zakat mal ini dilaksanakan dengan baik, apalagi dikelola dengan baik, yang kemudian digunakan untuk permodalan atau digunakan untuk yang sifatnya produktif, maka tentu ini akan sangat membantu para du'afa, para fakir miskin untuk mengangkat ekonominya, seperti itu. Terserah nanti prakteknya seperti apa, apakah dengan permodalan, tapi yang menjadi PR kita setelah diberi modal ini jangan ditinggalkan, ya harus ada pengawasan, ada controlling juga dari pihak-pihak terkait supaya betul-betul zakat mal ini menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan orang-orang miskin dari kondisi kemiskinannya. Seperti itu. Jadi benar-benar kita murni masyarakat juga membantu masyarakat begitu ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena tadi kita pahami setiap warga, utamanya kalau misalkan kita menganut bagaimana pembayaran zakat itu menurut harga perak, itu hampir semua warga bisa ya
Iya. sebagian besar masyarakat Jember khususnya dengan UMK yang mungkin hampir menyentuh 3 juta, Iya. itu sudah jatuh ke objek kena zakat gitu Betul. ya Ustaz. Nah, kalau misalkan di bulan Ramadan ini biasanya juga amil zakat ini lebih gencar untuk bisa mengingatkan kepada masyarakat. Betul. Kalau misalkan hari ini kita hanya mendorong kesadaran masyarakat, apakah juga amil ini ada gerakan untuk bisa menyadarkan ini wajib? Karena kalau misalkan jatuhnya wajib tidak ditunaikan, dosa begitu nggih Ustaz? Iya, betul. Jadi kita sebagai amil memang harus menyampaikan selain zakat fitrah yang hanya kita lakukan katakanlah tadi disebut musiman hanya Ramadan saja. Amil ini juga punya wewenang untuk mendatangi orang-orang yang mampu supaya menunaikan zakat malnya. Ya, jadi tidak salah juga ketika misalkan katakanlah kita sebagai ASN mungkin ya atau sebagai profesi yang lain yang kemudian oleh pihak pemberi gaji ini MOU sama badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kemudian Langsung dipotong, dipotong 2,5% untuk menunaikan zakat tersebut. Jadi kita tidak perlu mengingat-ingat sendiri ya, jadi Iya. langsung auto debit Dan istilahnya itu gitu. justru malah membantu kita melaksanakan kewajiban kita seperti itu. Itu ASN semuanya juga diberlakukan begitu Ustaz? Setahu saya di Kemenak khususnya itu memang sudah MOU dengan amil zakat yang mana setiap bulannya sudah diambil 2,5% untuk menunaikan zakat seperti itu. Jadi kita juga harus gencar ya Ustaz. Sama halnya dengan pajak, ini juga manfaatnya begitu luar biasa. Iya. Kalau misalkan banyak sekali profesi yang mungkin tidak tersentuh, apalagi soal zakat, kalau misalkan pajak sudah ada yang mengawasi dan memaksa masyarakat untuk bisa menunaikan, zakat ini juga penting karena profesi kita banyak sekali hari ini. Banyak. Apalagi sekarang ada influencer, YouTuber, ya affiliate begitu. afiliator, mak-mak Facebook Pro. Facebook Pro juga makin banyak ya. Karena ya dengan terbantunya teknologi kita yang semakin maju, pendapatan masyarakat juga diharapkan bisa meningkat, ekonomi kita, tetapi juga kesadaran kita terhadap kepedulian sosial diharapkan juga semakin tinggi. Nah Ustadz, mungkin terakhir pesan kepada pemirsa agar tidak hanya menunaikan zakat fitrah khususnya di bulan Ramadan, tetapi juga ingat untuk memahami kewajiban zakat secara lebih luas. Baik, jadi kita sebagai umat Islam, selain setiap Ramadan itu kita diwajibkan menunaikan zakat fitrah, zakat harta itu juga termasuk rukun Islam yang wajib atas setiap jiwa yang sudah hartanya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat. Maka kalau kita punya penghasilan bulanan katakanlah mencapai nisab, tadi disebutkan 2,4 jutaan per bulan, sehingga ketika 1 tahun di total itu mencapai 1 nisab, maka hendaknya dikeluarkan zakatnya karena itu adalah wajib. Karena itu adalah wajib, maka ketika ditinggalkan tentu menjadi hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada fakir miskin. Kenapa? Karena 2,5% dari penghasilan yang mencapai nisab itu adalah haknya orang fakir miskin. Baik. Ustadz, Masya Allah, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan dan pencerahan bagi masyarakat di rumah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan saudara, dari perbincangan tadi kita pahami bahwa zakat bukan hanya tentang memberi, ia adalah cara Islam menjaga keseimbangan hidup agar harta tidak hanya berputar di tangan yang mampu, tetapi juga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.